Berikut latar belakang dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Terbentuk setelah pemilu 1955 dengan Ali Sastroamidjojo dari PNI sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini menghadapi tantangan politik dalam negeri, seperti konflik antara partai-partai besar, pemberontakan PRRI atau Permesta, dan isu nasionalisasi perusahaan asing. Ketidakstabilan politik dan masalah ekonomi yang belum terselesaikan akhirnya menyebabkan jatuhnya kabinet ini pada Maret 1957. Ketetapan terbentuknya Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Terbentuknya Kabinet Ali Sastroamidjojo II atau Ali Roem Idam ini berhubungan dengan terselenggaranya pemilu 1955. Berdasarkan dari hasilnya, pemilu 1955 dimenangkan oleh 4 partai, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Karena PNI yang diketuai oleh Ali Sastroamidjojo menjadi partai dengan suara terbanyak, maka beliau kembali dipercayai untuk menjabat sebagai Perdana Menteri dan memimpin kabinet. Selama menjabat sejak 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957, kepemimpinan Ali didampingi juga oleh Muhammad Roem dan Idam Chalid, sehingga kabinet ini juga disebut sebagai Kabinet Ali Roem Idam. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Pertama, pembatalan seluruh perjanjian KMB secara sepihak. Kedua, memperjuangkan masalah Irian Barat. Ketiga, memulihkan kondisi negara dari berbagai aspek. Keempat, melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Keberhasilan dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Yang pertama adalah membatalkan perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar. Dengan mendapat dukungan secara penuh dari Presiden Soekarno, Kabinet Ali Sastroamidjojo II dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment. Hasilnya bisa dilihat dari keberhasilan pembatalan semua perjanjian dalam KMB. Perjanjian KMB tersebut kemudian dibatalkan secara unilateral atau sepihak. Kabinet Ali Sastroamidjojo II juga mengadakan tindakan khusus dengan tujuan menampung akibat dari pembatalan perjanjian KMB. Keberhasilan selama Kabinet Ali Sastroamidjojo II menjabat selanjutnya adalah dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini berhubungan dengan perkembangan ketatanegaraan di mana UU tentang pokok pemerintah daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan perlu diperbaharui sesuai negara kesatuan. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II, yaitu karena pertama, ketidakmampuan kabinet dalam menangani situasi pemberontakan daerah seperti PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta. 2. Kebijakan ekonomi yang tidak efektif termasuk inflasi tinggi dan kurangnya investasi memperburuk situasi, yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan partai politik. 3. Banyak pihak di parlemen mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet ini karena dianggap gagal menjalankan program-programnya dengan baik. 4. Puncak atau faktor utama penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II, yaitu dikarenakan pecahnya koalisi antara PNI dan Masyumi, sehingga Masyumi menarik semua menterinya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Kegagalan ini membuat Kabinet Ali Sastroamidjojo II mengembalikan mandatnya ke Presiden pada 9 April 1957 dan digantikan oleh Kabinet Juanda. Aku pulang